Bab 8 Tapping into Global Markets. Saya Sri Karyono, NPM 1921 01 1020. Tujuan pembelajaran dari bab 8 ini adalah yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang harus direview oleh perusahaan sebelum memutuskan untuk bersaing ke luar negeri. Kemudian yang kedua, bagaimana perusahaan dapat mengevaluasi dan memilih pasar internasional tertentu yang untuk dimasuki. Yang ketiga, apa perbedaan antara pemasaran dalam proses yang sedang berkembang dan dengan pasar yang telah berkembang. Yang keempat, apa cara utama untuk memasuki pasar di luar negeri. Kemudian yang kelima, sejauh mana perusahaan harus menyesuaikan produk dan program pemasaran untuk setiap negara asing. Kemudian yang keenam, bagaimana pemasar memengaruhi efek negara asal. Untuk selanjutnya ialah mengapa kita bersaing di pasar global. Di beberapa bisnis negara di Amerika Serikat mungkin ingin menghilangkan persaingan asing melalui undang-undang. Namun untuk cara yang lebih baik dalam bersaing adalah meningkatkan produk di dalam negeri dan berekspansi ke pasar luar negeri. Di dalam industri global, posisi strategis bersaing di pasar geografis atau nasional utama dipengaruhi oleh keseluruhan dari posisi global yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian yang kedua adalah perusahaan global itu beroperasi di lebih dari satu negara dan capture R&D, produksi, logistik, pemasaran dan keuntungan finansial tidak tersedia bagi pesaing murni di domestik. Dalam gambar 8.1 ini menggambarkan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam keputusan untuk memasuki pasar internasional. Yang pertama adalah bagaimana kita untuk memasuki pasar internasional, terus membuat keputusan pasar mana yang akan kita masuki. Kemudian yang ketiga, memutuskan bagaimana cara kita masuk ke pasar internasional itu. Kemudian yang keempat adalah bagaimana program marketing kita dalam menuju pasar internasional. Kemudian yang kelima adalah memutuskan organisasi marketing mana yang akan kita buat. Faktor yang pertama yaitu memutuskan atau menentukan apakah kita akan pergi ke luar negeri, apakah kita akan mengembangkan pasar kita ke luar negeri. Ada beberapa faktor-faktor menarik bagi perusahaan mengapa harus ke arena internasional. Yang pertama adalah beberapa pasar internasional menyajikan peluang keuntungan lebih baik dari pasar domestik. Kebutuhan perusahaan untuk memiliki basis pelanggan yang lebih besar dalam mencapai skala ekonomi yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, perusahaan ingin mengurangi ketergantungan pada salah satu pasar. Yang keempat, serangan balik perusahaan kepada pesaing global dalam pasar sendiri. Kemudian yang kelima adalah pelanggan pergi ke luar negeri memerlukan layanan internasional. Jadi 5 faktor itulah yang mempengaruhi atau yang menentukan apakah perusahaan bersaing di luar negeri atau tidak. Beberapa perusahaan tidak bertindak sampai ada kejadian yang mendorong mereka menuju ke area internasional atau pasar global. Proses internasionalisasi biasanya terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, tidak ada kegiatan ekspor reguler, artinya perusahaan tidak melakukan ekspor secara reguler ke luar negeri. Kemudian yang kedua, ekspor melalui perwakilan independen atau agen. Jadi eksportir atau perusahaan melakukan kegiatan ekspor atau penjualan ke luar negeri melalui agen yang di luar negeri. Kemudian yang ketiga, pendirian satu atau lebih anak perusahaan penjualan di luar negeri. Kemudian yang keempat adalah pendirian fasilitas produksi di luar negeri.
Perkenalkan, nama saya Putri Skarluandari, saya dari kelompok 3 dan saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bapak Karyono. Deciding which market to enter dibagi menjadi dua pendekatan. Yang pertama adalah waterfall approach. Waterfall approach adalah perusahaan yang secara bertahap bergerak ke pasar luar negeri. Jadi karena mereka itu melakukan ekspansi secara bertahap, pasti kan benar sangat mempertimbangkan banyak hal, bagaimana mereka itu dapat memanage sumber daya manusia dengan baik, bagaimana mereka itu menganalisa segmentasi pasar dan konsumen yang tepat, karena seperti yang kita tahu perilaku konsumen maupun budaya dari negara satu ke negara lain itu kan pasti sangat berbeda. Kelebihan dari waterfall approach itu sendiri, ekspansi dapat berlangsung dengan tertib dan relatif sedikit bergantung pada kebutuhan sumber daya. Kekurangannya adalah mungkin terlalu lambat di pasar yang bergerak dengan cepat. Jadi karena mereka itu melakukan ekspansinya secara bertahap, mungkin dikatakan agak sedikit lebih lambat dari perusahaan yang memang udah sangat siap untuk melakukan ekspansi ke luar negeri. Contohnya adalah The Body Shop, BMW, General Electric, dan Benetton yang melakukan pendekatan waterfall approach. Yang kedua adalah sprinkle approach. Jadi perusahaan mencoba untuk memasuki beberapa pasar negara secara bersamaan atau dalam jangka waktu terbatas. Kelebihannya adalah cara yang lebih cepat untuk penetrasi di seluruh dunia dan menghasilkan keuntungan yang lebih cepat. Kekurangannya sendiri adalah jumlah manajerial, keuangan, dan sumber daya lainnya dibutuhkan cukup banyak. Salah satu perusahaan yang melakukan pendekatan sprinkle approach ini adalah Microsoft. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mode masuk pasar luar negeri. Yang pertama adalah indirect exporting atau ekspor secara tidak langsung, di mana perusahaan itu menjual barang melalui perantara atau eksportir di negara asal, kemudian dijual oleh perantara tersebut. Pelaksanaan kegiatannya dilakukan melalui perusahaan manajemen ekspor atau export management companies dan perusahaan pengekspor atau export trading companies. Selanjutnya ada direct exporting atau ekspor secara langsung, di mana perusahaan itu menjual suatu produk dengan bantuan perantara atau eksportir yang ada di negara tujuan ekspor. Pelaksanaannya terjadi melalui distributor atau perwakilan penjualan perusahaan. Selanjutnya ada lisensi. Lisensi adalah sebuah transaksi kontraktual antara perusahaan lisensor yang menawarkan beberapa kepemilikan aset kepada sebuah perusahaan asing atau lisens yang menukarkan dengan loyalty atau fee, di mana pemasaran internasional melalui lisens itu ada dua macam. Yang pertama franchise, yang kedua kontrak manufaktur. Selanjutnya ada joint venture, di mana joint venture itu investor asing bergabung dengan investor lokal untuk menciptakan perusahaan joint venture atau usaha patungan, di mana mereka itu berbagi kepemilikan dan kendali. Contohnya itu Coca-Cola nih joint venture sama Nestle. Dia tuh menggabungkan kekuatannya untuk mengembangkan pasar internasional, khususnya untuk produk teh dan kopi yang siap minum. Nah, untuk produk itu sendiri udah dijual dalam jumlah besar di negara Jepang. Selanjutnya ada direct investment. Direct investment itu perusahaan asing dapat membeli sebagian atau seluruh saham di perusahaan lokal atau membangun fasilitasnya sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa cara untuk melaksanakan ekspor langsung. Yang pertama adalah Domestic Based Export Department or Division, di mana departemen dapat berevolusi dari fungsi layanan murni ke departemen ekspor secara mandiri yang beroperasi sebagai pusat labanya sendiri.
Kemudian ada overseas sales branch or subsidiary, di mana cabang penjualan ini menangani penjualan dan distribusi, serta memungkinkan juga untuk kegiatan pergudangan dan promosi. Selanjutnya ada traveling export sales representative, di mana perwakilan penjualan yang berpusat di dalam negeri dan memungkinkan untuk perusahaan itu melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Yang terakhir ada foreign based distributor or agent, di mana distributor dan agent dapat memegang hak terbatas atau eksklusif untuk merepresentasikan perusahaan di negara tersebut. Oke, baiklah. Selanjutnya saya Hafiz, NPM 1921011017, akan melanjutkan presentasi yang berikutnya. Selanjutnya adalah cara memutuskan cara masuk ke pasar. Yang pertama adalah melalui proses perizinan. Jadi lisensi masalah untuk perusahaan asing yang menggunakan proses manufaktur, merek dagang, hak paten, rahasia dagang, dan item lainnya dari nilai untuk biaya dan royalti. Dan ada selanjutnya adalah melalui usaha bersama. Jadi investor asing telah sering bergabung dengan investor lokal di perusahaan patungan, di mana mereka berbagi kepemilikan dan kontrol terhadap perusahaan. Selanjutnya adalah proses melalui investasi langsung. Jadi perusahaan asing dapat membeli sebagian atau bunga penuh di perusahaan lokal untuk membangun manufaktur atau jasa fasilitas sendiri. Dan selanjutnya adalah dengan cara akuisisi. Jadi mendapatkan merek lokal dengan portofolio milik merek mereka. Selanjutnya adalah untuk menentukan program pemasaran. Jadi ada beberapa keuntungan dan beberapa kekurangan dalam menentukan program pemasaran. Keuntungannya antara lain adalah skala ekonomi yang lebih baik, dan ada biaya pemasaran yang lebih rendah, power dan ruang lingkup yang lebih luas, konsisten dalam citra merek yang mereka bangun, kemampuan untuk ide dan leverage yang lebih baik, dan keseragaman praktik pemasaran. Sedangkan untuk kekurangannya adalah biasanya terdapat perbedaan kebutuhan konsumen, keinginan, dan pola penggunaan di beberapa negara. Dan ada juga perbedaan respon konsumen untuk program pemasaran. Ada perbedaan dalam proses pengembangan merek, dan ada perbedaan dalam hal lingkungan hukum yang berlaku. Selanjutnya adalah strategi produk dan komunikasi. Jadi strategi ini adalah dikenalkan oleh Kagan pada tahun 1995. Dia mendefinisikan pemasaran global sebagai proses memfokuskan sumber daya manusia, uang dan aset fisik, dan tujuan-tujuan organisasi untuk memperoleh kesempatan dan menanggapi ancaman pasar global. Dan untuk alternatif dari strategi tersebut adalah salah satunya ada strategi perluasan langsung atau strict extension strategy, dan strategi adaptasi produk, strategi produk baru, dan ada strategi adaptasi komunikasi, dan yang terakhir adalah adaptasi ganda. Jadi dalam mengusulkan 5 alternatif strategi tersebut harus berkaitan dengan produk dan promosi yang dilakukan. Dan selanjutnya adalah untuk menentukan program pemasaran. Jadi kesamaan global dan perbedaan. Contohnya adalah internet, kabel TV, dan TV satelit, dan menghubungkan global jaringan telekomunikasi yang telah menyebabkan konvergensi gaya hidup. Dan ada host-fed 4 dimensi budaya. Jadi yang pertama ada individualisme versus kolektivisme. Dan ada tinggi dibandingkan jarak daya rendah, ada maskulin versus feminim, dan lemah versus penghindaran ketidakpastian yang kuat. Selanjutnya adalah adaptasi pemasaran. Jadi adaptasi pemasaran dapat dilakukan dengan melalui fitur yang ada di produk, pelabelan, warna, bahan, promosi penjualan, harga, media iklan, nama merek, pengemasan, eksekusi iklan, dan tema iklan. Nama saya Raniken Voltvisha Verman, NPM 1921011028. Selanjutnya strategi produk global, di mana ada standarisasi produk. Yang pertama, perluasan produk komunikasi. Banyak perusahaan memakai perluasan produk komunikasi sebagai suatu strategi untuk mengejar peluang di luar pasar negeri sendiri.
Lalu, strategi kedua, perluasan produk. Kalau suatu produk mengisi kebutuhan yang berbeda, menarik segmen yang berbeda, atau dipakai dengan fungsi yang berbeda, di bawah kondisi pemakaian yang sama atau serupa dengan yang ada di pasar domestik, satu-satunya penyesuaian yang mungkin diperlukan adalah komunikasi pemasaran. Selanjutnya yang ketiga, strategi adaptasi produk. Pendekatan ketiga ini pada perencanaan produk global adalah memperluas tanpa mengubah strategi komunikasi pasar di negara sendiri. Sedangkan produk diadaptasi dengan penggunaan lokal atau kondisi yang dikehendaki. Strategi keempat, adaptasi ganda. Ketika membandingkan pasar geografis yang baru dengan pasar dalam negeri, pemasar kadang menemukan bahwa kondisi lingkungan dari penggunaan atau kegemaran konsumen berbeda. Sama seperti fungsi dari suatu produk atau penerimaan konsumen atas imbauan iklim. Strategi yang terakhir yaitu penemuan produk. Bukannya memperluas atau penyesuaian produk yang sudah ada, seringkali diperlukan untuk merencanakan dan merancang untuk dasar global kalau pelanggan potensial tidak sanggup membeli produk. Penemuan produk ini yaitu ada backward penemuan di mana memperkenalkan kembali untuk produk yang sebelumnya juga disesuaikan dengan negara asing tersebut. Lalu penemuan yang maju di mana menciptakan produk baru untuk memenuhi kebutuhan di negara lain. Selanjutnya strategi harga global. Perusahaan memiliki 3 pilihan untuk harga pengaturan di negara yang berbeda. Yang pertama, harga seragam di mana-mana. Pendekatan ini memiliki keunggulan, yaitu sangat sederhana karena implementasinya tidak membutuhkan informasi mengenai kondisi pasar atau persaingan. Namun kelemahan pendekatan ini juga terletak pada kesederhanaannya. Selanjutnya harga berbasis pasar. Lalu ada harga berbasis biaya, di mana perusahaan tidak menetapkan satu harga untuk diberlakukan di seluruh dunia dan juga tidak menyerahkan keputusan penetapan harga kepada cabang perusahaan, namun justru mengambil posisi di antara keduanya. Asumsi yang mendasari penerapan strategi ini adalah bahwa terdapat faktor-faktor pasar lokal yang unik yang harus dipahami dalam membuat keputusan harga. Lalu strategi harga global juga ada harga transfer dan dumping, di mana dumping merupakan praktik diskriminasi harga yang menjual produk impor dengan harga yang lebih murah daripada harga untuk produk yang sama di negara asal. Selain itu, praktik diskriminasi harga yang menjual produk impor dengan harga yang lebih rendah daripada biaya produksinya juga dikategorikan sebagai dumping. Lalu dumping juga bisa dikelompokkan menjadi 3 macam. Ada dumping sporadik, di mana dumping yang dilakukan secara temporer dengan tujuan utama mengatasi masalah kelebihan kapasitas. Lalu ada dumping predatoris, di mana praktik dumping dengan menjual produk secara merugi dengan tujuan mendapatkan akses ke suatu pasar dan menyingkirkan para pesaing. Dan yang terakhir, dumping persisten, yaitu jenis dumping yang paling permanen, di mana perusahaan secara konsisten menjual produknya dengan harga yang lebih rendah di suatu pasar dibandingkan pasar-pasar yang lainnya. Lalu ada juga lengan panjang harga dan pasar abu-abu. Pasar abu-abu ini mengacu pada pasar untuk barang dan jasa yang dijual oleh pihak luar tanpa izin dari pabrikan asli atau pemilik merek dagang. Seringkali pasar ini juga melibatkan produk-produk seperti peralatan teknologi, handphone, dan komputer. Umumnya perjanjian distribusi mengharuskan distributor untuk menjual kembali produk secara ketat kepadanya. Namun beberapa distributor memilih untuk menjual kembali produk tersebut ke pengacar yang lainnya. Dan yang terakhir itu adalah produk palsu. Selanjutnya distribusi global strategi. Yang pertama, entry saluran, di mana whole channel view merancang saluran internasional yang memperhitungkan semua hubungan yang diperlakukan dalam mendistribusikan produk penjual ke pembeli akhir, meliputi organisasi kantor pusat penjualan, saluran antar negara, dan saluran dalam negara. Di sini ada gambar konsep whole channel view untuk pemasaran internasional, yaitu melalui yang pertama dari penjual,
lalu ke organisasi kantor pusat penjualan untuk pemasaran internasional, kemudian saluran antar negara, lalu saluran di dalam negara, selanjutnya yang terakhir pengguna atau pembeli akhir. Kemudian ada perbedaan saluran, yaitu di mana berbagai sistem distribusi dan ukuran karakter dari unit retail. Kemudian efek negara of origin, di mana asosiasi mental dan keyakinan dipicu oleh suatu negara. Pemasar ingin menggunakan persepsi negara asal yang positif untuk menjual produk dan layanan mereka. Pemerintah sekarang mengakui bahwa gambar kota dan negara mereka lebih mempengaruhi pariwisata dan memiliki nilai penting dalam perdagangan. Bisnis asing dapat meningkatkan ekonomi lokal, menyediakan lapangan kerja, dan meningkatkan infrastruktur. Gambar juga dapat membantu menjual produk.